Oke, peralatan yang dibutuhkan yang pertama adalah Arduino Uno yang jenisnya Arduino Uno ya. Seperti ini. Oke, berikutnya adalah servo. Kita pakai nanti yang pelang yang seperti ini aja. Di sini untuk servonya ada 3 kabel, ada 3 warna. Yang pertama kabel coklat, ya, kabel coklat. Yang coklatnya itu nanti ke ground atau negatif. Ya, selanjutnya tadi yang merah yang tengah. Yang merah itu adalah VCC ya, positif. Nanti kita masukkan ke yang 5 voltnya Arduino. Terus yang kuning itu untuk ke pin digitalnya ya. Ini nanti ada 3 untuk servonya. Terus selanjutnya sensor ultrasonik itu ada 4 pin ya, ada pin GND untuk negatif ground. Yang untuk echonya itu yang bagian sini, yang ini 2, baru ini triggernya, dan yang satu lagi yang ini adalah VCC, itu kita masukin ke 5 volt juga, tapi nanti melalui papan projectnya ini itu dia. Oke, ini ada 4 pin. Next, selanjutnya peralatan berikutnya adalah papan project atau breadboard. Ini pakai yang boleh lebih kecil lagi ya, terserah mana yang tersedia seperti itu. Oke, berikutnya di sini adalah kabel jumper. Ini kabel jumper yang dibutuhkan. Yang pertama untuk yang ini sengaja nggak saya koyak satu-satu biar supaya lebih gampang dia. Ini ada untuk yang ini 4 kabel jumper ini. Yang jantan betina itu ini untuk si sensor nanti masuk sini. Jadi ya, ini yang pertama kabel jumpernya. Terus berikutnya yang kabel jumper jantan ke jantan. Nah, ini kabel jantan ke jantan itu untuk si servonya. Servo. Kenapa jantan ke jantan? Karena sini kabelnya si servo ini nanti dia betina sini, jadi kita butuhnya jantan. Nah, jantan yang di ujungnya satu lagi yang ini itu nanti untuk colokan ke si Arduino ini ya. Terus terakhir adalah kabel jumper untuk VCC. Kita jumper nanti dari breadboard ke Arduino ya. Ini untuk kabel ground sama VCC nya atau positif ya, positif negatif nanti seperti ini. Kita masukkan di sini. Dan terakhir adalah kabel datanya, kabel data untuk menghubungkan Arduino ke komputer nanti untuk kita program seperti itu ya. Oke, kita lanjut langsung instalasi perangkatnya. Oke, yang pertama adalah ini Arduino. Sensor kita masukin dulu kabelnya. Kita ambil yang kabel jumper yang betina jantan tadi ya, betina jantan ini ya kabelnya. Ini. Nah, ini yang betina ini kita masukin ke si sensornya ini. Langsung kelihatan ya untuk yang bagian warna yang ini, yaitu GND. Nah, ini GND berarti ya ini ya. Nah, ini GND. Ini kita masukkan ke papan project
Ini ada positif dan negatif. Berarti yang ini karena GND ke negatif. Kita buat di sini. Oke, selanjutnya yang positif yang ini, yang ujung ya, itu kabelnya yang ini. Nah, ini dia. Nah, ini kita ke positif. Seperti ini. Selanjutnya sisa dua lagi ini ke pin digital ya, digital. Ini kita lihat sini yang untuk ekonya kita buat di pin 6 aja ya, di pin 6. Nanti yang eko itu kabelnya yang ini ya, yang warna biru, pin digital. Ini dia untuk eko ini. Kita ambil Arduino, ini dari Arduino nya. Nah, ini pin digitalnya sini ya, mulai dari 0 1 2 nih kita kasih 6 sama 7 aja. Untuk ekonya 6, ini 7 ya, ini 7, ini 6. Satu lagi terakhir untuk triggernya. Trigger, sisanya trigger ya, trigger ke pin 7 ya. Pin 7 seperti ini. Nah, untuk sensornya sudah selesai, pemasangan sensornya selesai seperti ini ya. Lanjut, sekarang kita ke servo. Ini servonya ini ada 3 kabel tadi ya. Untuk kabel coklat tadi yang intinya yang warna kuning itu dia digital ya. Nanti kita ambil, ini kan betina tuh, betina ya, maka kita ambil kabel jumper yang betina jantan. Jantan kita ambil 3, kita langsung masukkan aja ke si servonya. Saya sisihkan dulu ya. Oke, ini saya masukkan di sini. Itu ujungnya yang ini, ujungnya nanti kita masukin ke Papa Project dan Arduino. Oke, kita lihat tadi ya, untuk yang kuning itu pin digital, itu yang kabel warna ini putih strip nih ya, berarti yang ini dia untuk pin digitalnya. Nah, ini kabel untuk pin digital. Pin digitalnya kita masukkan ke Arduino yang pin 7. Pin 7 udah dipakai tadi, berarti pin 8. Masuk pin 8 ini pin 8, 7, 8 ini ya, 8 ini. Oke, nah sisa 2 lagi kita lihat. Untuk yang coklat tadi ground, ini ground coklat, ini ground coklat, berarti warna biru yang di pinggir ya, yang uji biru.
jangan sampai salah masuk ya, nanti di nggak sesuai. Kalau nggak sesuai nanti apanya nggak jalan, perangkatnya nggak jalan. Ini dia. Nah ini ground ya, ini ground. Oke, groundnya kita letakkan di papan project. Ground berarti negatif ya, kalau ground dia berarti negatif. Terus satu lagi ini PCC. Nah, ini PCC. PCC berarti positif ya. Nah untuk servo dan sensornya sudah dipasang ya. Terus maaf ini agak berantakan, saya repin sedikit. Kira seperti ini. Oke. Terus selanjutnya agar supaya papan projectnya ini berfungsi, bisa berfungsi ke Arduino, maka kita butuh kabel jumper satu lagi untuk positif negatif. Gitu ya. Ini kita letakkan bebas di mana, setelah sini, asal jangan yang di bagian sini atau sini. Ini walaupun ada positif negatif juga, tapi kita nggak pakai yang bagian sini, tapi pakai positif negatif di sini. Nah, di sini juga boleh ya, sini boleh. Terserah di sana, sini caranya. Ini positif, ini negatif. Seperti itu. Nah maka ujungnya ini kita masukkan ke Arduino yang 5 volt ya. Ini ada bisa ke V-in, bisa ke 5 volt atau 3,3 ya. Itu yang positif, yang kabel ya. Ini yang positif kita masukkan ke 5 volt. V-in, GND, 5 volt. Berarti di sini deh. Nah, terus yang negatifnya, yang ini negatif, itu ke GND. Ini ada dua, V-in, GND. Nah, GND ini boleh pilih mana salah satu boleh. Kita pilih sini aja. Nah, untuk instalasi selesai. Seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini rangkaiannya. Ini ini 4 kabel jumper betina jantan tadi. Terus yang servonya 3 kabel ya. Yang coklat tadi dia ground, yang merah dia warna merah dia itu VCC atau positif yang dihubungkan ke papan project. Lalu yang kuning ke pin digital yang ini, digital sini ya, masukkan ke, mari ini nih yang kuning, sambungan kuning tadi yang ini ya, ke pin 8. Kita buat pin 8, berarti nanti di programnya servo attach-nya itu dia pin 8 gitu ya. Oke, itu saja. Oke, selanjutnya kita akan memprogramnya. Nah, ini kabel datanya ini kita hubungkan ke sini. Terus selanjutnya yang ini ke komputer untuk bisa kita program. Oke, sekarang kita langsung ke baris programnya. Oke, baik, selanjutnya kita akan lakukan pemrogramannya. Udah kita susun tadi. Ya, maka sekarang kita hubungkan Arduino yang ini
ke aplikasinya, programnya. Nah baik, sini dia programnya. Nanti untuk programnya saya buat nanti di deskripsi saja ya. Nanti teman-teman bisa ambil dari deskripsi programnya seperti ini. Nah yang paling pertama adalah kita perhatikan di bagian pin digital tadi yang kita rancang. Untuk triggernya di pin 7, echo-nya pin 6, lalu untuk servonya di pin 8. Seperti itu ya, ini sesuai dengan yang kita rancang tadi. Gitu. Oke, selanjutnya next. Nah untuk dia yang menjalankan nanti di baris program yang ini kita buat sini logikanya, jika jarak lebih kecil dari 5 cm servonya akan bergerak setelah 90 derajat dengan waktu 4 detik ya, 4 detik. Jadi ketika nanti dia terbuka atau bergerak servonya, nah untuk delay ini nanti jika tidak ada objek di depannya, maka nanti selama 4 detik dia akan kembali 0 seperti itu. Oke, kita coba jalankan. Sini kayak saya upload. Kita upload. Nah, perhatikan di bagian sini. Nah, pastikan tidak ada error nih, belum uploading. Kalau selesai, nah kita sekarang coba lihat hasilnya. Ini hasilnya ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah jika misalnya masih ada objek depannya seperti ini, nanti terbuka. Nah jika masih ada objek depannya, dia tetap masih posisi bergerak 90 derajat. Nah ketika tidak ada objek depannya lagi, maka dia akan kembali selama 4 detik. Ya, coba kita atur waktunya agak sedikit lama setelah objeknya tidak ada di depan, nanti dia akan lebih lama turunnya. Ya, oke, sekarang kita coba sini di bagian delay, kita ganti delaynya ini misalnya 10.000 atau 10 detik. Oke ya, lalu kita jalankan, upload. Ini oke, down. Nah, sekarang kita lihat hasilnya. Hasilnya ini kita lihat. Dan ketika tidak ada objek di depannya, maka dalam waktu 10 detik dia akan kembali 0. Saya lepas 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oke, kayak seperti itu ya. Nah ini udah jadi rangkaiannya sudah kita program. Selanjutnya kita lakukan buat simulasi untuk pembuatan recycle bin, auto recycle bin ya. Oke ya, seperti itu. Nah selanjutnya ini di sini kita lakukan pengujian ya, apakah yang kita rangkai tadi ini sudah bisa bekerja atau tidak. Jadi nanti di sini kita buat servonya ditempel menggunakan plastik bakar. Nah, dikatkan dengan menggunakan sutas tali atau pakai benang ya. Nah, untuk bagian sini saya menggunakan stick sumpit, ditempel pakai pakai plastik bakar seperti itu. Lalu untuk
bagian sini nanti boleh di tempel pakai plastik bakar juga. Ini saya pakai yang bracketnya si sensor ultrasonic ya. Nah, selanjutnya nanti di sini ini bisa kita rapikan nanti. Lalu untuk menghidupkan ini ya, nanti bisa kita gunakan menggunakan baterai. Dengan baterai nanti di sini perlu yang namanya power DC ya. Sorry, kabel apa namanya, kabel DC seperti ini ya, nanti dikaitkan kemari. Lalu untuk yang bagian sini itu nanti dimasukkan ke bagian sini di portnya DC Arduino seperti ini ya. Nah begitu, sehingga nanti nggak perlu pakai dicolokkan ke laptop lagi, jadi arusnya langsung dari baterai ya. Cuma di sini saya sarankan sih baterainya jangan seperti ini. Baterainya kalau boleh baterai yang kecil ya, baterai jam dinding itu yang ukurannya 1,5 volt itu 2 biji, 2 atau 3 ya, seperti itu. Kenapa? Karena dasar implementasi ya, setelah disimulasikan menggunakan ini itu servonya nggak bergerak, kemungkinan dia arusnya terlalu besar dia, karena di sini baterainya dia menggunakan 9 volt, ini baterai 9 volt seperti itu ya. Seperti itu saran. Jadi untuk, karena saya tidak punya baterainya, maka harusnya tetap saya ambil dari laptop ini. Nah ini tinggal di rapikan aja. Dan untuk papan projectnya ini kalau bisa sih yang kecil ya, yang kecil aja, yang mini breadboard itu, agar bisa nanti dipasangkan di bagian daerah ini. Jadi tinggal sekali bawa barang bekas ini ya. Ini adalah kaleng susu yang kita gunakan sebagai tempat sampahnya seperti itu ya. Oke, ini kita coba aja langsung. Oke, hidup. Nah, kita coba sini. Contohnya ini sampah ini mau saya buang kemari, saya masukkan ke dalam. Seperti itu. Nah, jadi cara kerjanya dia, ketika ada objek di depan sensor tadi, si servo itu dia gerak. Seperti itu. Oke, itu saja ya. Semoga bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin mencobanya. Terima kasih.